Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang himpunan. Oke, baik. Himpunan. Oke, himpunan merupakan kumpulan benda-benda dan unsur-unsur yang sudah didefinisikan dengan jelas dan juga diberi batasan tertentu. Kalau melihat secara definisi. Nah, dalam pengertian yang lebih lengkapnya, himpunan itu merupakan kumpulan suatu benda, baik konkret atau nyata, ataupun abstrak, yang berada dalam suatu tempat sesuai dengan sifat tertentu. Nah, sifat tertentunya ini merupakan sebagai batasan. Nah, benda konkret atau abstraknya ini yang terdapat dalam himpunan disebut elemen. Elemen ini kata lainnya merupakan anggota. Jadi kalau ada elemen, itu namanya juga anggota. Anggota dari himpunan tersebut. Biasanya ditulis di antara dua kurung kurawal notasi seperti ini. Sedangkan himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Untuk penamaan himpunan, di sini dinotasikan dengan huruf kapital. Contoh, ada benda A menjadi anggota himpunan K. Dapat dinyatakan dengan A elemen K atau A anggota dari K. Sedangkan banyaknya anggota himpunan dari K yang berhingga dinotasikan dengan N dalam kurung K. Kalau anggota himpunan A, tinggal diganti aja, berarti N dalam kurung A. Kalau himpunan B, berarti di sini N dalam kurung B. Oke, contoh-contoh himpunan. Perhatikan kasus-kasus berikut. Oke, A. Kumpulan pemuda ganteng. B. Kumpulan orang tua yang bijaksana. C. Kumpulan pena, buku, penggaris, penghapus, pensil. D. Kumpulan pisang, salak, duku, durian, rambutan, jeruk. Oke, penjelasannya. Pada contoh A, kumpulan pemuda ganteng, pengertian ganteng itu relatif, jadi tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Dan kemudian B, sifat bijaksana juga merupakan hal yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda atau relatif. Jadi A dan B bukan termasuk himpunan. Oke, jadi yang merupakan himpunan di sini bisanya C, kumpulan pena, buku, penggaris, penghapus, pensil, udah jelas. Kumpulan pisang, salak, duku, durian, rambutan, jeruk, udah jelas juga. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara penyajian himpunan. Yang pertama, itu menggunakan kata-kata atau menyebut syarat-syaratnya. Yang kedua, di sini menyebutkan atau mendaftar anggota-anggota. Yang ketiga, itu notasi pembentuk himpunan. Yang keempat, berupa diagram Venn. Oke, kita yang pertama dulu. Menggunakan kata-kata atau menyebut syarat-syaratnya. Contoh A, berarti himpunan dari A. Himpunan A ini bilangan prima kurang dari 20. Dan B itu bilangan asli antara 7 sampai 25. Nah, ini hanya dengan menggunakan kata-kata atau menyebut syarat-syaratnya. Bisa dilakukan seperti itu untuk mendata himpunan. Nah, lalu yang kedua, itu menyebutkan atau mendaftar anggota-anggotanya. Misal A, udah langsung diketahui anggotanya siapa aja. Ada jeruk, ada salak, jambu, semangka, mangga. Nah, untuk B, misalkan ini nama-nama provinsi atau kota. Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, sampai Makassar. Nah, biasanya ada titik ini untuk yang anggotanya banyak tapi terbatas. Jadi ada titik-titik. Kalau nggak ada, kalau anggotanya sedikit, nggak usah. Jadi nggak usah ada titik-titik.
Jadi titik-titik ini maksudnya untuk menjelaskan bahwa anggotanya itu sangat banyak. Jadi diambil terakhir atau paling ujung di Makassar. Misal. Nah, ada lagi C. 2, 3, 5, 7, 11, 13, koma, titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya ini kalau di ujung itu merupakan tak terbatas. Nah, kita bisa lihat di sini ya, C, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini merupakan bilangan prima. Jadi masih dari 13 ini masih banyak lagi. Tidak terbatas sampai berapa. Oke, ya lanjut. Kemudian ada notasi pembentuk himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ini dengan mengikuti aturan berikut. Ada aturannya ya. Di sini benda atau objeknya dilambangkan dengan sebuah peubah atau memakai variabel. Misal A, B, C, sampai Z. Cara yang kedua, atau syarat yang kedua, aturan yang kedua, ini menuliskan syarat keanggotaannya di belakang tanda. Tanda ini, garis lurus. Garisnya mana nih? Ya, contohnya, A sama dengan kurung kurawa, X, dibacanya di mana ini? X di mana X kurang dari 7, X bilangan asli. Ya. Ini harusnya ada tanda elemen ya. X anggota bilangan asli. Dibaca X untuk anggota himpunan A di mana X kurang dari 7 dan X adalah bilangan asli. Nah, terus misal B, kalau ada dua peubah X, Y, Y plus X sama dengan 7, X dan Y bilangan asli. Dibacanya, himpunan pasangan X dan Y sedemikian hingga Y ditambah X sama dengan 7. Untuk X dan Y adalah bilangan asli. Nah, kemudian dengan diagram Venn. Misalkan ada U, anggotanya 1, 2, 7, 8. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nggak disebutin. Jadi ada titik-titik di sini. Dari angka 2 sampai angka 7. Kemudian A, himpunan A. 1, 2, 3, 5. U apa? U ini yang dimaksud U di sini kalau berbicara menggunakan diagram Venn, U ini artinya semesta. Semesta dari seluruh anggota, keseluruhan anggota. A, anggotanya 1, 2, 3, 5. Ditulis ini 1, 2, 3, 5. Yang B, 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8. Nah, di sini gabungan antara A dan B-nya itu angka 2 dan 5. Oke, ada notasi seperti ini, 0 dicoret atau seperti ini. Nah, ini notasi untuk himpunan kosong. Ya, jadi ada dua tanda, bisa 0 dicoret atau kurung kurawa kosong. Untuk notasi himpunan kosong. Contoh E, di mana himpunan E di mana X kurang dari X. Nggak bisa kurang dari X lagi. Ya, maka di sini N anggota E itu sama dengan 0 atau jumlahnya kosong. Nah, misal P, orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nggak ada orang Indonesia yang pernah ke bulan. Jadi N dalam kurung P notasi himpunannya kosong atau 0 di sini. A, X di mana X adalah akar persamaan kuadrat, X kuadrat plus 1 sama dengan 0. NA-nya sama dengan 0. Nggak ada di sini ya. Akar dari X kuadrat ditambah 1. Nah, Kurawa ini, himpunan dari himpunan kosong dapat ditulis juga sebagai 0 dicoret ya, atau bisa juga kalau ada dua peubah berarti 0 dicoretnya ada 2. Oke, di sini ada himpunan bagian atau subset.
Jadi himpunan bagian ini dari suatu himpunan, dia punya bagian lagi dari himpunan tersebut. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ulangi lagi. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Oke, di sini himpunan utamanya himpunan B dan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jadi semua anggota A itu juga anggota B. Dan di sini dikatakan bahwa B dikatakan superset dari A. Kalau B dikatakan superset dari A, tapi kalau A dikatakan subset dari B. Sehingga notasinya ditulis A subset B. Atau A anggota himpunan bagian dari B. Oke, contohnya. Di sini 1, 2, 3 himpunan bagian atau subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 1, 2, 3 ini, anggota 1, 2, 3 ini ada di dalam dari anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini yang lebih banyak dan ini lebih sedikit. 1, 2, 3 anggota bagian dari 1, 2, 3. Ya. N himpunan bagian dari Z, himpunan bagian dari R, himpunan bagian dari C. Maksudnya apa ya? Oke. Di sini N ini bilangan natural atau bilangan asli. Bilangan asli itu himpunan bagian dari bilangan bulat. Ya, bilangan asli itu himpunan bagian dari bilangan bulat dan bilangan bulat himpunan bagian dari bilangan real serta bilangan real himpunan bagian dari bilangan kompleks. Contoh keempat, jika A, X, Y di mana X ditambah Y kurang dari 4, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan B, di sini X, Y, 2X ditambah Y kurang dari 4, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Maka B, himpunan bagian atau subset dari A. Nah, bisa dibaca teoremanya di sini. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A di sini adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A anggota himpunan bagian dari A. A himpunan bagian dari A. Kemudian B, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kosong pun merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Karena kalau tidak ada anggotanya lagi, maka anggotanya ya himpunan kosong. Yang C, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka A subset dari C. Jadi A himpunan bagian dari B, B-nya himpunan bagian dari C. Maka A juga himpunan bagian dari C. Tuh. Nah, lalu bagaimana kalau himpunan yang sama? Himpunan yang sama di sini artinya A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A di sini merupakan elemen B. Jadi anggotanya sama. Anggota dari A juga merupakan anggota dari B. Ya, diulangi lagi, elemen ini maksudnya sama dengan anggota. Jadi setiap anggota A merupakan anggota B dan sebaliknya setiap anggota B merupakan anggota A. Lalu A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Jadi ada dua. A sama dengan B jika anggota A merupakan anggota B dan sebaliknya, anggota B juga merupakan anggota A.
Nah, A sama